Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua para hadirin yang melihat video ini. Saya harap Anda semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Prima, oke. Mungkin untuk beberapa menit ke depan saya ingin mempresentasikan tentang Gus Dur dan pluralisme di Indonesia. Oke, kita mulai dulu dari definisi umum dari pluralisme itu. Pluralisme terdiri dari dua kata yang itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu plural, artinya adalah beragam, kemudian isma artinya adalah paham. Secara luas, pluralisme itu dipahami sebagai paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat yang mana hidup secara toleran dan juga ini didasarkan pada human right, tentang adanya pengakuan kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan dalam berkehidupan, yang mana juga untuk kebebasan berpikir, sehingga kita memiliki banyak kehidupan dan juga keberagaman, atau ini ya toleransi itu sebenarnya. Cuman untuk arti yang lebih mendasar dari pluralisme ini adalah bagaimana toleransi itu dilaksanakan, dan pluralisme itu berbicara tentang hal ini. Oke, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana pluralisme menurut Islam, karena memang bagaimanapun pluralisme ini sering kali dikaitkan dengan pluralisme agama, dan paling sering untuk disebutkan sebagai pluralisme agama. Ini terlihat dari bagaimana MUI yang merupakan lembaga terbesar yang mungkin dimiliki oleh umat Islam di Indonesia, dan juga umat Islam di Indonesia adalah mayoritas agama yang dimiliki Indonesia. Oke, MUI ini sesuai fatwa yang dikeluarkan pada 28 Juli 2005, MUI menetapkan pluralisme, kemudian juga sekularisme, liberalisme sebagai sesuatu yang bertentangan dengan agama Islam. Karena pluralisme didefinisikan sebagai sesuatu yang membenarkan semua agama, sehingga ini bertentangan dengan akidah agama Islam menurut versi MUI. Dan juga salah satu dalil yang digunakan adalah Al-Quran Al-Maidah ayat 48. Oke, Indonesia memiliki tokoh yang mungkin ulama yang kontroversial di Indonesia, yang juga merupakan presiden keempat di Republik ini, yang juga mendapat julukan sebagai Bapak Bangsa dan juga Bapak Pluralisme Indonesia, yaitu adalah Gus Dur. Gus Dur ini menggambarkan pluralisme sebagai rumah tinggal, rumah besar bagi uh, suatu bangsa, yang mana itu memiliki banyak kamar. Kamar ini diidentifikasikan sebagai golongan, itu entah sara, agama, kemudian juga uh, golongan, sara, agama, ras, dan juga mungkin juga beberapa golongan yang dalam artian ini Indonesia juga dibentuk dari berbagai macam keberagaman, yang mana juga kita menganut falsafah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, di kamar ini setiap orang bertindak sesuai aturan kamar masing-masing. Dalam artian sebenarnya ini sudah sedikit membantah apa yang dikatakan oleh MUI, bahwa eh, di mana kita ini dalam pluralisme diajarkan bahwa semua agama itu benar, dan ya kalau gitu surganya sama dong, ya kurang lebih seperti itu anggapan. Tapi sebenarnya menurut Gus Dur sendiri ini adalah bagaimana kamar-kamar itu memiliki aturannya sendiri. Dalam artian saat kamu Islam, kamu Katolik, kamu Kristen, Buddha itu memiliki aturannya masing-masing. Namun kemudian saat kita keluar dari kamar itu, kemudian kita berkumpul, eh, di mana kita nanti ketemu di ruang tamu, ketemu di ruang keluarga, mungkin juga di parkiran, semacam itu. Ini kemudian berlaku adanya
rasa saling menghargai, dan lebih mementingkan adanya persamaan. Dalam artian kita sesama bangsa Indonesia, kita sesama manusia, kita sesama orang yang ingin mengajarkan dan ingin mengajak orang ke dalam kebaikan. Nah, terkecuali jika memang dalam hal ini kita menolak sesuatu yang berbentuk sesuatu yang negatif dan juga tidak produktif lah. Dalam artian seperti kekerasan, korupsi, yang memang semua agama itu juga mengutuk tentang hal ini. Hampir semua kepercayaan agama atau juga mungkin suku ras itu juga pasti menentang tentang adanya praktik korupsi, kemudian juga kekerasan. Saya pikir kita ini punya cita-cita yang sama gitu. Gus Dur beranggapan seperti itu. Yang mana bingkai ini adalah bingkai bangsa dan bingkai Indonesia. Kita sebagai putra bangsa Indonesia harus saling memahami, saling merasa memiliki Indonesia. Sehingga segala perbedaan ini sedikit atau mungkin sebisa mungkin dihilangkan dalam artian untuk menciptakan kebersamaan. Bukan kemudian bertindak dengan menyamaratakan semua agama atau semua suku atau juga semua agama, semua ras ya. Karena memang pada dasarnya kita memiliki perbedaan, tapi bagaimana kita mengolah perbedaan tersebut. Gus Dur kemudian juga membantah hal tersebut tentang bagaimana pluralisme itu seharusnya dipahami, dan mungkin juga saya pikir dan juga kita tahu bersama bahwa Gus Dur sendiri memiliki pemikiran yang cukup profesional. Dalam artian dia juga visioner, dia melihat bahwa pluralisme ini sesuatu yang memang ada dan juga harus menjadi dalam artian sebuah kesempurnaan. Makanya kemudian Gus Dur menganggap orang yang mengutuk pluralisme maka sama saja dia mengutuk Tuhan, karena pluralisme sendiri adalah suatu keniscayaan yang memang sudah diciptakan oleh uh, Tuhan atau Allah bagi kita umat Islam, untuk bagaimana Allah ini menginginkan kita agar hidup dalam keberagaman. Sedangkan di MUI sendiri dia menggolongkan pluralisme ini sama dengan sekularisme dan liberal. Padahal Gus Dur sendiri menganggap bahwa sekularisme itu sesuatu yang menolak keberagaman. Jadi menceritakan sedikit bahwa sekularisme ini bercerita tentang berpaham bagaimana memisahkan agama dengan negara. Dan itu sesuatu yang dipandang Gus Dur merupakan sesuatu yang kontraproduktif. Karena ketika negara dan agama dipisahkan, maka individu yang kemudian mencintai agamanya dan juga keyakinannya akan dalam berkehidupan bernegaranya seolah-olah atau bisa dibilang dituntut untuk tidak membawa agamanya. Padahal itu suatu fondasi dalam kita berkehidupan. Dan sedangkan saya lihat sendiri bagaimana saya pikir MUI ini kurang atau gagal dalam menjelaskan apa itu definisi dan perbedaan dari pluralisme, sekularisme, dan liberal. Dan hal ini kita bisa melihat contoh bahwa sekularisme dan pluralisme ini sebenarnya ada sesuatu yang berbeda. Terakhir, Gus Dur menyampaikan bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama. Yang dilarang agama adalah suatu perpecahan, perselisihan. Akibat kita tidak saling bisa memahami, kita tidak saling bisa bersatu. Makanya dalam hal ini salah satu quotes yang terkenal dari Gus Dur dan juga bagaimana dia kemudian dikatakan sebagai orang yang bapak pluralisme. Gus Dur mengatakan bahwa tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah bertanya apa agamamu.
Ya, ini juga seperti yang saya coba jelaskan di awal, bagaimana pluralisme ini sebenarnya tentang suatu kita ini tidak memandang uh, background-nya, tapi kita tetap bisa berbuat baik. Dan juga bagaimana kita ini menghilangkan perbedaan yang kontraproduktif, sehingga kita bisa saling bergotong royong, membantu, bergandeng tangan agar terciptanya persatuan dan kekuatan bagi bangsa kita Indonesia yang diibaratkan Gus Dur sebagai rumah yang besar. Gus Dur sering mengutip Quran surat Al-Imran ayat 103. Dari ini Gus Dur sering kali bagaimana menjelaskan bahwa jangan sampai perbedaan ini menjadi batu sandungan agar ya, agar terciptanya persatuan tersebut, sehingga semoga dengan penjelasan saya ini yang mungkin masih banyak kekurangan dapat dipahami bagaimana pluralisme ini merupakan sesuatu yang tidak sepatutnya untuk dilarang, melainkan harus kita bagaimana pahami agar terciptanya persatuan dan juga kesatuan yang akan menjadi sesuatu yang produktif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya. Bila ada banyak salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.